Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit, ayo guys, kalian pasti sehat ya. Terus berpositif supaya energi positifnya ini bisa meningkatkan imun kalian ya, sehingga bisa segera sehat. Teman Kaisam juga yang masih kesulitan, Allah mudahkan ya. Yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke cuy, Kaisam ada gosip apa lagi? Wis, kalian tuh kalau nyari Kaisam itu nyari gosip aja. Tapi nggak apa-apa ya. Ini supaya kita sama-sama belajar, supaya kita bisa sama-sama selamat ya di Hong Kong. Wis, masya Allah. Kaisam udah sering kali ngomong ya. Kaisam juga konten-konten Kaisam yang kemarin itu bahkan banyak diabaikan. Banyak nih teman-teman Kaisam yang mungkin jualan di luar, wis membentuk satu tim untuk membenci Yatisam. Ya sebenarnya nggak jadi masalah ya guys ya. Kadang kita berbuat baik itu ya kadang tidak bisa diterima ya. Ya silakan kembali lagi. Tapi kalau misalkan sudah tertangkap seperti ini, Kaisam itu sedih, sesek dada Kaisam itu. Bukan berarti Kaisam itu senang ya, tuh kan kalian sih nggak nurut ya kan ya, tapi ya mau bagaimana kalau misalkan belum tertangkap kalian itu masih penasaran, enggak kok nggak ketangkep, enggak kok biasa aja, apa dia sudah friendly loh sama saya jadi santai aja ya kan. Tapi kalau misalnya sudah ketangkap kayak gini, wis pada berisat semuanya, kabur ya kan. Bahkan kalian harus tahu Kaisam itu membongkar seperti ini karena Kaisam itu mendapat informasi dari orang-orang yang mengalami, yang bahkan orang yang jualan itu sebenarnya hati nuraninya itu tuh pengen kalian itu hati-hati gitu ya. Bahkan orang-orang yang jualan ini yang menginformasikan sendiri ke Yatisam cuy. Kalau misalkan Yatisam itu nggak sayang sama kalian ya, mungkin nggak ada video membahas-bahas ini. Yatisam itu bukan mencari konten atau mencari cuan seperti yang kalian pikir gitu, no. Yang Yatisam pikir adalah kalau misalkan hari ini kita bisa belajar dari satu kasus teman kita, mudah-mudahan aja nih teman kita yang baru datang ke Hong Kong yang mungkin pengen ikutan kalian berbisnis, jadi pikir ulang gitu ya kan. Jangan sampai visanya bermasalah. Apalagi ini mau mendekati akhir tahun di mana pemutihan itu lagi gede-gedean. Kalian tahu nggak sih pemerintah Hong Kong ini udah bebannya itu udah gede banget cuy untuk menampung orang-orang yang kabur atau yang pengen jadi paper ya cuy, jadi pengungsi. Ini kalau misalkan semuanya diterima di Hong Kong, mau jadi apa lautan manusia di Hong Kong? Kan nggak bisa cuy ya. Sedangkan warga Hong Kongnya sendiri juga harus menyelamatkan warganya sendiri gitu cuy. Kalau misalkan di Hong Kong penduduk besarnya ini adalah ya seperti kita yang melakukan pelanggaran tapi pengen tetap tinggal di Hong Kong, ya sulit lah, pusing cuy pemerintah Hong Kong. Oke, kita akan membahas tentang mobil Pak D yang membawa pekerja migran yang tertangkap di Causeway Bay pada hari Minggu itu. Ini kejadiannya sama yang kayak kemarin, cuma kasus yang kemarin itu karena keluarganya ada yang meninggal, sehingga bukan mobil Pak D yang datang tapi mobil ambulans. Nah ini adalah mobil Pak D nih. Aduh, siapa sih kira-kira kalian yang udah pernah naik mobil Pak D? Gimana rasanya cuy? Apakah ber-AC? Walaupun ber-AC Kaisam panas hati kita ya kan, saking takutnya. Wis Kaisam jangan ngoceh aja kayak tukang obat. Astagfirullah. Ayo guys, kita yampui dulu, yampui. Kaisam lagi minum air putih ya supaya mengajarkan kalian ya, sekarang itu lagi mau perubahan musim, jadi harus jaga kesehatan sendiri. Oke, ayo kita bahas langsung aja ke peristiwa. Oke, kejadiannya itu kemarin hari Minggu ya. Ini juga sama jam 6.30 ya, jam 6.30 sampai jam 7 ini adalah waktu saikumnya si Pak D pulang ya. Nah, kita nggak bisa munafik nih cuy, di Causeway Bay itu memang adalah area terbesar kita untuk mencari tambahan uang. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan kebutuhan manusia itu berbeda, tapi kita juga harus tahu cara menyelesaikan permasalahan itu ya memang berbeda-beda cuy. Tergantung kalian mau mencari tambahan dengan barbar seperti itu, dengan konsekuensi dan resiko yang kalian sudah tahu ya. Kalau misalkan sekalinya kalian tertangkap, ini dendanya 50.000 dolar Hongkong dan penjara sel prodeo 2 tahun. Itu kalian harus tahu itu. Sepertinya teman-teman kita ini sudah tahu, cuma ngebeleng ya cuy ya. Ya namanya ngebeleng itu apa? Ya kan, angel wis angel kayak Yatisam. Iya wis nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa ya. Terus-terusan aja ngomongin ya sampai mereka itu pusing sendiri telinganya. Kok kayak Sam telinga pusing. Ternyata bukan otak aja yang pusing aja ya, telinganya pusing ini saking dengerin Yatisam ngoceh aja. Wah, Yatisam itu ngomong aja nggak apa-apa ya. Ini keahlian kayak Sam adalah bergibah dengan mama.
Nah ini ketangkep cuy 3 orang apa namanya jualan. Nah ada nih saksi di mana mungkin nggak sih mbak yang nitipin kopernya di atas apa namanya the point itu, yang nitipin makanan 1 koper, kok dia itu nitipin dari awal makanannya kok nggak diambil-ambil, jangan-jangan dia lagi yang ketangkep semalam itu. Oke cuy, ini kan menarik ya cuy, seru ya. Sebenarnya teman-teman kita ini berusaha mengelabui Pak D, di mana mereka ini jualannya buka tutup ya kan, wis buka tutup. Karena apa? Karena mereka juga pengen cari aman. Ya ini namanya main kucing garong cuy, kucing-kucingan ya kan. Tapi walaupun kita bermain kucing-kucingan sama Pak D, ya Pak D ini kan lebih pintar ya cuy ya sama kita ya kan. Dan hari apes itu benar tidak ada di kalender. Kita juga nggak pernah tahu semalam itu kita mimpi apa sih kok tiba-tiba hari ini kita ketangkap. Ya ini adalah apa namanya hari, ya kita nggak bisa memprediksi, ini adalah Allah nih yang menentukan nih. Kamu nih sudah kenyang nih, untungnya kamu diingatkan nih, nggak ingat-ingat nih ya kan. Sudah banyak nih teman-teman kita yang mengingatkan tapi kamu ngebeleng. Jadi akhirnya ya Allah sudah mengizinkan untuk ya mungkin saja doa dari suaminya yang ada di Indonesia, semoga istri saya ketangkep jualan dan deportasi pulang ya kan. Saking lamanya kalian itu nggak pulang-pulang nih, jadi doa suami kamu yang ada di Indonesia ini diijabah. Ya mungkin saja seperti itu ya kan, kita berpikir positif aja ya kan. Ya akhirnya cuy Pak D ini menangkap 3 orang di depannya Smartun itu di sekitar jam 7 kurang. Nah ini akhirnya apa di situ ya, tontonan kita ini kan, kita yang membeli, kita juga yang menonton, pedagangnya diangkut mobil Pak D ya kan. Menurut saksi ini dimasukkan ke mobil Pak D cuy. Nah terus akhirnya Kak Isam itu apa namanya mencari informasi di status WhatsAppnya kalian. Kalian ada di sana nggak? Tiba-tiba ada yang ngomong, Kak Isam itu yang nyupirin majikan saya. Masya Allah, dunia itu nggak selebar daun kelor. Banyak juga nih teman-teman kita yang majikannya itu bekerja di bagian keimigrasian seperti ini. Kalian hati-hati loh, ya kan? Mungkin saja nih majikannya ini disuruh sama kantornya. Coba yang punya Cece yang Indonesia coba tanya, bener gak sih mereka itu pada jualan ya kan. Ya namanya kita ditanyain sama majikan ya, nah kita juga merasa kita tidak setuju dengan aktivitas teman kita, ya kita ngebuka semuanya. Itu tuh majikan di Dongowan itu banyak sekali tuh Cece, apalagi majikan itu tuh yang di bawah jembatan itu loh, Smartun itu kan, yang kalian biasa jualan pete itu kan. Kaisam memang pernah beli ya, enggak Kaisam kan pernah lewat kan, Kaisam itu ngelirik kayak gitu, ada pete, ada salak ya kan. Itu kalian ya. Iya, jangan-jangan nih teman-teman kita yang punya majikan ini diinterview langsung nih sama majikannya sebagai report laporan. Aduh ini kan bahaya banget ya cuy ya. Jadi video yang viral itu adalah teman-teman kita yang diangkut mobil Pak D ya. Nah itu udah nggak bisa kembali untuk mengambil koper makanan yang dititipkan cuy. Nah itu kalau misalkan kita sudah tertangkap, itu urusannya sudah lain. Kita sudah melakukan pelanggaran di mana kita harus melakukan investigasi sampai kalau misalkan kita anak overstay kosongan, ya berarti langsung diurus pelanggaran overstay-nya juga. Tapi kalau misalkan celakanya kita punya majikan, nah inilah dimana kesempatan itu sudah tidak mungkin cuy untuk berganti majikan ya, karena kita sudah melakukan pelanggaran nih. Kemungkinan kalau kita ganti majikan itu visanya gagal turun. Apalagi jualan ini adalah pelanggaran yang lagi diperangi oleh imigrasi. Nah, kalau misalkan tibanya itu ada majikan dan majikannya mau menjaminkan, ya kemungkinan masih bisa diberikan kesempatan untuk bekerja di majikan yang sama. Ya, karena apa? Majikannya mau menjamin nih, Pak, saya itu memang salah, tapi saya masih butuh sampai finish kontrak, misalkan seperti itu. Nah, kemungkinan besar imigrasi memberikan kesempatan dengan jaminan yang diberikan oleh majikan. Sayangnya, kalau majikannya itu emlei, mosowai gitu ya, Cece saya kena, ya silahkanlah. Itu adalah kesempatan majikan untuk tidak memberi 1 bulan pengganti termination kalian. Jadi kalian itu nggak akan dapat uang termination. Udah kita ketangkep, kita nggak dapat uang termination, papai gitu ya. Dan visanya ya papai. Nah ini adalah doa suami yang mungkin mendoakan kalian supaya ketangkep dan pulang ke Indonesia. Caranya seperti ini. Nah itu mungkin nih cerita yang mobil Pak D ini yang ada di di Causeway Bay kemarin ya, yang nangkep penjual di depan outlet Smartun itu. Kira-kira teman kalian bukan yang ketangkep ini? Kalau misalkan teman kalian ya siap-siap aja ya. Ini jadikan pembelajaran untuk kita ya cuy ya, karena banyak nih di luar sana. Nah sebelum penggerebegan ada nih yang cerita sama Kak Isam, saya mau ngebongkar sama Kak Isam. Kenapa tuh? Kak Isam itu kan jiwa emak-emaknya kepo ya, kenapa? Nah
Ini kayak Tisam. Nah, sebelum penggerebekan malam itu ternyata Intel sudah menelusuri dan menyiapkan strategi untuk penangkapan dan penggerebekan ini. Loh, kenapa Kak Isam? Jadi di jembatan itu memang ada laki-laki yang pendek, hitam, ya. Tapi dia itu menggunakan bahasa Indonesia, mewawancarai beberapa termasuknya nih subscribernya kayak Tisam nih ngomong. Jadi dia itu ditanya, Mbak yang itu tuh jualan ya kan? Dia ini orang Indonesia cuy, Intelnya ini orang Indonesia. Ini kalian harus tahu nih ya, barangkali nih kalian itu ketemu sama orang Indonesia ya, yang dikirainya turis yang kepo pengen beli sesuatu, tapi ditanya, itu tuh Mbak Indonesia jualannya di situ ya, kok di situ dia bagi-bagi makanan sih, ya kan? Ingat cuy, sekarang imigrasi itu sudah ada penerjemah juga yang diturunkan langsung, itu adalah orang Indonesia Intelnya untuk menggali informasi dan mencari bukti kalau kalian jualan. Celakanya kalau yang ditanyakan teman kita ini jujur dan polos, ya kan, iya tuh Pak jualan, Bapak beli aja, itu nasi rendang Pak, sana beli, ya kan? Celaka. Informasi ini bisa menjadikan kalian itu ditangkap dengan bukti yang ada. Karena apa? Karena Pak D itu ya punya kamera kecil yang bisa menyorot kalian di sana dengan zoom, dengan saksi yang ditanyakan teman kita sendiri. Ya iya, yang nggak tahu Kak Isam, orang saya mah jujur dan polos ya, saya kasih tahu aja kalau dia jualan. Makanya terjadi penggerebekan hari ini. Makanya hati-hati ya. Intel imigrasi ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita sudah tahu nih, sudah membaca pola imigrasi kalau orang Hong Kong yang pura-pura ini udah lewat. Jadi kita ini sudah sudah bisa berbohong kalau misalkan orang Hong Kongnya sendiri yang bertanya. Makanya yang diterjunkan adalah Intel Indonesia yang bekerja untuk imigrasi Hong Kong. Hati-hati ya, karena ini terjadi cuy. Baru aja di interview, malamnya digerebek. Nah, jadi pemikiran teman-teman kita ini yang pada itu pada saukung, pada pulang, ternyata Pak D lembur untuk menangkap kalian. Jadi Pak D ini udah tahu kalau misalkan kalian itu kalau malam itu baru menjalankan aksinya, ya kan. Nah, justru kalian itu berpikir Pak D pulang mau makan malam, ternyata lembur demi menangkap kalian. Aduh, jadi pembelajarannya apa nih untuk kita ya guys ya. Nah, Kak Isam itu juga akan membongkar banyak teman-teman kalian ya yang melaporkan kalian ke imigrasi karena jualan. Kepo nggak sih? Kalau kepo next video ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.